Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan suatu tutorial mengenai bagaimana cara mengkonfigurasikan DHCP server pada Linux Debian. Dan di sini saya menggunakan Debian 8 JC. Dan di sini sudah terinstall Debiannya. Ada 3 Debian server, client sama cadangan, cuman nanti yang mau saya pakai cuma 2, server sama client aja. Yang cadangan mah buat jaga-jaga kalau ada kerusakan gitu, nanti aku bisa cloning lagi. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah menyiapkan Debiannya. Dan tentunya harus ada yang bertindak sebagai server dan juga client. Kemudian jika sudah terinstall seperti ini, jangan lupa untuk melakukan settingan. Ada yang perlu diperhatikan di sini, di mana settingannya yang digunakan pada bagian network adalah internal network, karena kita menggunakan jaringan di dalam komputer asli ya, jadi hanya menggunakan jaringan internal saja. Banyak pilihannya sebenarnya, cuman yang kita gunakan adalah internal network. Oke. Lakukan yang sama pada yang klien juga. Oh iya, saya di sini menggunakan VirtualBox sebagai komputer virtualnya. Langsung saja kita mulai. Oh iya, jangan lupa siapin DVD-nya. Saya udah nyiapin DVD-nya sih. Nanti kita lihat itu DVD-nya ada 3. Klik start ya. Kita mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar-lancar aja sih, nggak ada kendala. Nah, ini tampilan dari bootloadernya. Enter aja. Ini kalau misalkan kalian mau keluar kursornya, kalian klik Ctrl sama Alt bersamaan. Supaya keluar kursornya dari dalam virtual. Di sini saya menggunakan Debian yang versi GUI untuk memudahkan kalian dalam memahami. Tetapi ya sebenarnya lebih enak teks sih kalau buat saya pribadi, sama aja sih. Nanti juga ujung-ujungnya buka terminal juga. Oke, ini user saya masukkan dulu passwordnya. Oke, ini sudah selesai. Polos ya. Ini di sini sebenarnya ada aktivitas. Ketik saja langsung terminal. Ingat, ini saya sedang berada di PC server ceritanya. Nah, pada terminal ini kita mulai masuk ke user. Perintahnya kalau nggak salah itu su ya, super user, masukin passwordnya. Nah, ini kalau udah tanda pagar artinya sudah masuk ke root. Cuman aku ini masih di bagian user ya. Kalau masuk ke rootnya tinggal pindah ke cd spasi slash itu root. Lalu sekarang udah nyampe root. Kalau mau ngehapus, perintahnya adalah clear. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah mengecek IP-nya menggunakan perintah ifconfig. Seperti ini. Yang eth0 merupakan Ethernet yang ada di virtual ini dan belum ada IP. Jadi nanti kita akan membuat IP-nya terlebih dahulu. Langkah yang kita lakukan adalah membuat konfigurasi IP address dengan cara ketikkan nano/etc/network/interface. Setelah muncul seperti ini jangan dihapus, bagian ini jangan dihapus.
Kemudian di sini kita akan membuat sebuah konfigurasi IP dengan perintah seperti ini. Ini perlu diperhatikan, auto ETH 0 karena kita menggunakan Ethernet 0, efface ETH 0, init static. Kemudian ini static itu karena kita manual, kalau mau DHCP ya ketiknya init DHCP, karena ini server jadi kita setting dulu IP-nya server. Nah, static, kemudian masukkan IP address-nya, address 192.168, jangan segitu lah, terlalu umum, kita ganti 10.10.10.1. netmasknya 255.255.255.0. Kemudian di sini network 10.10.10.0 dan broadcast 10.10.10.255. Dah, sampai sini settingan konfigurasi IP-nya. Kemudian jika sudah selesai, klik Ctrl X, kemudian ketik Y, lalu enter. Gak cuma sampai situ, kalau sudah membuat konfigurasi, kita selanjutnya mereset IP-nya dengan perintah /etc /network salah /etc/init.d/networking restart. Nah, kalau udah sampai oke, berarti berhasil. Selanjutnya kita cek lagi IP address-nya. Kalau males ngetik, sebenarnya histori ketikannya udah ada, kalian tinggal ketik aja tombol atas buat nyarinya. Nah, sekarang ETH 0 sudah punya IP 10.10.10.1. Jika sudah selesai seperti ini, saatnya kita menginstal DHCP server. Tapi sebelum kita membuat DHCP server, perlu kita lihat dulu apakah DHCP server ini sudah terinstall atau belum dengan perintah ls. Ya, pada root di sini DHCP server belum terinstall. Karena kalau udah terinstall itu ada di situ DHCP foldernya. Kita install dulu DHCP servernya. Tapi ingat, sebelum kita install kita perlu memasukkan DVD-nya dengan cara keluar dari menu ini, keluar dari virtual, kemudian klik mesin, klik setting, nah di bagian storage itu ada CD masih kosong, kita bisa tambahin CD-nya di sini. Kemudian kita choose virtual optic disk, cari DVD-nya. Kebetulan saya udah ada nyimpennya, ada DVD 1, 2, dan 3, dan letak DHCP server ada di sini ya, di DVD 2. Kalian klik, kemudian open. Setelah itu oke. Kita kembali lagi ke virtual, klik aja. Lupa ini ada notifikasi udah masuk CD-nya, close aja. Klik lagi, kemudian setelah dimasukkan CD-nya, perlu kalian mount dulu atau dimasukin dulu CD-nya ke terminal. Caranya ini di clear dulu biar kelihatan. apt strip cd-rom add, please enter this, ya klik enter. Dia lagi membaca DVD-nya. Nah, kalau udah selesai kayak gini, setelah itu baru kalian lakukan update supaya nge-refresh library yang ada. apt get update. Nah, ini lagi nge-update, jadi dia nginstalin apa yang ada di DVD 2. Kalau udah, sekarang kita clear dulu biar bersih.
install DHCP servernya dengan perintah apt strip get apt-get install DHCP isc strip DHCP chip server. Kalau nggak salah kayak gini. Kalau itu di enter aja. Nah, dia lagi install tuh. Tunggu sampai selesai. Nah, itu udah selesai. Kalau misalkan sudah selesai kayak gini, kemudian kita lanjut cek dulu pakai ls. Nah, kemudian masuk ke etc, atau mau langsung aja ls/etc. Di situ cari DHCP-nya. Kalau misalkan udah ketemu, baru nanti kita akan masuk ke DHCP tersebut. Oke, banyak ya, langsung saja kita order dulu. Oke, setelah install, pokoknya kalau udah selesai install, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasikan DHCP servernya. Caranya gimana? Ketika nano /etc/dhcpd.conf ya, kemudian enter. Nah, kalau misalkan tadi kalian install berhasil, maka proses yang selanjutnya itu mengkonfigurasikan tadi itu bakal muncul kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian gagal dalam proses instalasi, maka polos yang munculnya nggak muncul apa-apa, cuma putih doang gitu. Nih, kalau udah masuk ke bagian menu ini, kalian ke bawah, perhatikan jangan sampai salah posisinya. Nah, di bagian ini plus like different configuration for internal subnet, yang kedip-kedip deh kursornya. Kalian hapus tanda pagar dari subnet sampai ke tanda kurung tutup. Jadi lihat dulu kayak gini. Ingat posisinya di sini, jangan ngawur, karena kalau salah fatal sananya. Kemudian subnetnya ini IP bawaan kita ganti kayak tadi, IP kita 10.10.10.0, net masknya 255.255.255.0. Range IP itu batasan IP-nya mau dari berapa sampai berapa. Di sini saya mau buat 10.10.10.1 sampai 10.10.50 deh. Jadi ceritanya ada dari 1 sampai 50 user doang yang boleh pakai IP ini. Bagian ini ada internal example origin-nya, boleh diganti pakai domain kalian, atau kayak ini domain name-nya mau diganti juga nggak apa-apa, kayak misalkan kupril.net gitu. Kemudian IP root-nya kalian ganti 10.10.10.1, ini tuh gateway-nya ya. Sorry, titik 0 apa 1 ya, 0 kayaknya, lupa aku. Kemudian broadcast-nya 10.10.10.255. Pokoknya ntar kalau misalkan ada salah, itu masalahnya ada di sini pokoknya di konfigurasi. Nah, kalau udah kayak ini doang, terus Ctrl X, save-nya Ctrl Y, kemudian enter. Nggak nyampe situ aja, kita perlu ngereset lagi settingan dari konfigurasinya. Jadi setiap kita konfigurasi itu perlu direset. Caranya /etc /init.d /networking /start. Kemudian udah selesai, kita lah reset DHCP servernya. Caranya /etc/init.d kemudian /isc dhcp server
restart. Nah ini ngerestart DHCP-nya. Oke juga. Kalau akan terjadi violate, itu kemungkinannya ada di konfigurasi DHCP yang tadi. Nah kalau udah kayak gini sebenarnya udah jadi, tinggal kita tes di Debian kliennya. Ini kita bersihin dulu biar lebih afdol. Aku mau tampilin IP-nya si komputer server if config. Nah itu IP-nya 10.10.1. Sekarang kita coba buka Debian kliennya. Start. Ini dibiarin dulu aja gitu, nggak apa-apa. Ini kalau ada notifikasi gini, kalau ngeganggu di close aja nggak apa-apa. Ini jangan lupa perhatikan, biasanya yang sering terjadi itu karena di masalah settingan jaringan tadi di awal. Jadi kalau nggak sama antara server sama klien itu bisa ganggu. Bisa jadi servernya, bisa jadi kliennya ngambil DHCP-nya bukan dari server tapi dari jaringan lain gitu. Ya, oke, ini kliennya yang sebelah kanan, kita buka dulu. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita sama kembali buka terminalnya. Terminal. Oke, kalau sudah, belum ya. Nah, kalau sudah kita kembali ke root lagi. CSU, masukin passwordnya. Kenapa harus di root terus? Ya supaya bisa dapat akses masuk buat nyeting gitu. Masuk dulu. Kemudian clear dulu. Kita cek dulu IP-nya ya. If config. Oh, sudah dapat ternyata. Tuh, 10.10.10.2. Ini udah connect. Mungkin kan settingannya aku lupa udah di DHCP-in ya. Tapi kalau misalkan IP-nya belum connect, langkah yang perlu kalian lakukan itu cuman merubah settingan konfigurasi IP di klien ini. Caranya, kalian tinggal ketik sama kayak tadi, nano /etc /network /interface. Nah, di sini yang perlu kalian tambahin sebenarnya cuma sedikit. Kalian cuma perlu nambahin EVS ETH0 inet DHCP, dah gitu aja. Oh iya, satu lagi, auto ETH0 nya. Jadi ETH0 itu apa? ETH0 itu adalah Ethernet port yang kita buat sebagai jalur keluar masuknya si jaringan tersebut gitu, buat konekin ya. Ini kalau udah, kalau Ctrl X kemudian Y. Bentar, kita reset juga sama pakai perintah /etc init networking restart. Tunggu ya. Oke, baru kita cek lagi if config. Sama sih, bakal dapat IP-nya segitu. Nah, kalau udah kayak gini, yang sebelah kanan 10.2, yang sebelah kiri 10.1, itu artinya mereka sudah terhubung secara DHCP atau konfigurasinya terhubung secara DHCP. Nah, simple kan? Buat teman-teman, kalau mau coba silahkan. Mau coba-coba ganti juga di IP konfigurasi servernya boleh, IP-nya boleh dirubah 192 atau sekian. Nanti dia di sini di klien tinggal ngereset aja pakai perintah tadi yang networking restart, nanti IP-nya akan berubah. Itu aja ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton.
Kalau mau bertanya silahkan tanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.